Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, Selamat pagi hari ini? Selamat sore. Alhamdulillah. Ya, ya, kabarnya baik ya hari ini ya. Baik, Bu. Hari ini berangkat semua ya. Mbak Siva, Mbak Salma, Mbak Bintang, Mbak Kinar, Mbak Nur, Mbak Anggi, Mas Rizky. Semuanya hadir ya anak-anak. Ya, Bu Nana tidak bosan-bosannya ya mengingatkan karena kita kan masih dalam masa pandemi, harus menjaga atau mengingat 3M. Apa saja ya? Cuci tangan. Iya, mencuci tangan. Kemudian apa lagi? Jaga jarak. Menggunakan masker. Menggunakan masker. Ini Mbak Bintang sudah pakai masker ya, Nak Bintang ya. Ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan berdoa ya. Ya, coba anak siapa ini yang mau memimpin berdoa? Ya, Nak Sifat juga dipimpin temannya berdoa. Ayo, atau ada yang mau mencoba memimpin temannya berdoa? Nak Salma, coba. Ayo. Hanun, Bu. Ya, Hanun, coba Hanun. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya, Anak Hanu sudah memimpin teman-temannya berdoa. Ya, hari ini kita lanjut belajar ya. Tema 3 ya, subtema 1. Kemarin kan kamu sudah belajar tema 2. Kita sekarang lanjut tema 3, subtema 1. Nah, supaya lebih semangat, sebelum pembelajaran dimulai, kita nyanyi dulu ya. Ya, nyanyi dulu. Nanti nyanyi bersama-sama ya.
kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, dinyanyikan dengan penuh semangat ya. Nyanyi bersama-sama. Siap ya? Sudah siap belum anak-anakku? Siap. Ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Setia bertebar Pancasila ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Terima kasih ya. Belajar apa tadi ya? Belajar apa ini coba dibaca? Tematika peduli terhadap makhluk semasa hewan pertumbuhan di lingkungan pembelajaran ke-1. Anak, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan anak-anak bisa membuat Pelajaran 1. ya, identifikasi keseimbangan masalah lingkungan, kemudian menyajikan hasil identifikasi penampakan alam. Ya. Coba ini Bu Nana mau bertanya ya. Makanan pokok orang Indonesia apa ya? Nasi, Bu. Si pinter. Nasi ini dari mana ya nasi? Nasi asal Dari padi, Bu. Dari padi, pintar luar biasa. Coba ini Bu Nana punya gambar. Gambar apa ini ya? Padi, Bu. Padi, iya. Padi. Bagaimana ya prosesnya dari padi menjadi beras, terus jadi nasi. Ayo kita lihat teks berikut ini ya. Ya, coba kita baca ya. Ada yang mau membantu Bu Nana membaca? Siapa coba? Ginar. Ginar, coba Mbak Ginar. Anak Ginar, coba dibaca.
Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsi padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Dasar daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Terima kasih, Anak Ginar. Paragraf kedua, siapa lagi yang mau membaca? Saya, Bu. Siapa ya ini? Salma. Salma ya, coba Anak Salma dibaca. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung pada nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap terbesar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Ya, terima kasih, Nak Salma. Iya, Bu, sama-sama. Selanjutnya paragraf terakhir, siapa yang mau membantu Bu Nana dibacakan? Saya, Bu. Ya, silakan, Ana Rizky. Saya? Ya, boleh. Tadi siapa ya? Nana tidak bisa melihat ini. Siapa ya tadi yang mau membaca? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Semangat ini ya, Nanaku. Ayo dibaca. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 100 hari hingga 130 hari. Setelah panen, padi gabah ditumpuk dengan langsung atau digiling, sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagi isil inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam, yang disebut beras. Ya, terima kasih sudah membantu membaca. Ya, ini teks bacaan. Ya, teks bacaan tentang padi ya. Padi itu banyak sekali ya tumbuh di Indonesia. Bahkan sampai kita dikenal di Nusantara ini ya. Ya, padi menghasilkan beras. Kamu bisa menemukan padi di beberapa daerah ini ya. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara. Nah, padi ini tumbuh dengan curah hujan yang tinggi. Nah, di beberapa daerah malah ada yang dikenal sebagai lumbung padi nasional ini ya, di Jawa Barat. Nah, pertumbuhan padi pertama-tama ini ada apa ini ya?
ada benih atau biji dimasukkan ke dalam karung benih. Kemudian tahap berikutnya bijinya tadi kan sudah direndam, kemudian tumbuh ya menjadi biji ini, tumbuh menjadi akar, kemudian nanti tumbuh hingga menjadi padi dan nanti siap dipanen ya. Kurang lebih tahapan ini berlangsung 110 hari hingga 130 hari. Seperti apa jelasnya? Nah ini Bu Nana punya tahap pertumbuhan padi. Nah ini ada bagiannya ya. Sama tadi ya ada 3 tahap besar. Ya pertama-tama padi direndam 1 malam di dalam air. Tanam di lahan sementara. Ini gabah tadi ya. Ya tahap kedua gabahnya tadi kemudian tumbuh. Ya biji tadi akan tumbuh. Ada akarnya, ada tunas menonjol keluar, lalu ada batangnya memanjang. Jadilah ini tanaman padi hingga berbunga, kemudian gabahnya matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Tandanya sudah siap untuk dipanen. Berlangsung 110 hari hingga 130 hari. Setelah itu nanti gabah bisa diolah lagi ya. Iya, kembali lagi ke tahap yang pertama, berputar terus-menerus ya. Ini namanya tahap pertumbuhan padi. Nah, kamu tadi kan sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Nah, setelah ini kamu mengisi diagram ini ya. Diagram yang sudah Bu Nana bagikan lewat LKPD ya. Ya, kemarin ya. Sudah dilihat LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, nanti dikerjakan ini ya. Ya, dikerjakan. Kamu gambar nanti. Yang pertama ada gabah. Kamu gambar gabahnya. Kemudian kamu tuliskan penjelasannya. Pertama, direndam 1 malam dalam air. Kemudian ditanam di lahan sementara. Kemudian tahap kedua, tahap yang ketiga, dan seterusnya. Jelas ya? Jelas. Coba ini Bu Nana mau tanya. Kamu biasanya melihat tanaman padi di mana ya? Sawah. Wah, wow, kita amati gambar berikut ini. Bu Nana punya gambar. Nah, ini gambar apa ya? Sawah, Bu. Ini gambar sawah. Ada apa ya di sana ya itu ya? Berapa ini? Padi. Padi. Ada apa lagi nih? Padi. Ada tumbuhan kelapa ini ya. Padi. Nah, biasanya kalau ada padi berarti ada siapa yang bekerja di sini ya? Petani, Bu. Ada petani. Ya, ada petani, ada buruh petani ya. Coba gambar berikutnya ini gambar apa ya? Perbukitan, Bu. Perbukitan, pintar sekali ini. Gambar perbukitan. Biasanya ini ada tanaman apa ya kalau di perbukitan seperti ini ya? Teh, kopi. Terus apa lagi ya? Perkebunan, Bu. Iya, wah hebat. Coba ini ada gambar lagi. Ini gambar apa ya yang ketiga? Nelayan. Oh iya, nelayan. Nelayan lagi apa ya mereka? Nangkep ikan, Bu. Mencari ikan. Ya, kamu sudah pernah? Belum. Pernah belum? Nanti mencoba ya. Nah, dari gambar-gambar ini ada gambar persawahan, perbukitan, pantai, ini nelayan. Nah, apa sih ini dari gambar-gambar tersebut? Ayo kita
membuat pertanyaan tentang gambar-gambar tersebut. Nah, nanti untuk menjawab LKPD yang kedua ya, ada tugas membuat pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan dari gambar-gambar tadi nih ya. Gambar pantai, gambar perbukitan, gambar persawahan. Nah, bagaimana sih Bu cara membuat pertanyaan? Ya, cara membuat pertanyaan yang baik dan benar. Bagaimana caranya? Membuat pertanyaan yang benar itu pertama harus diawali dengan menggunakan kata tanya. Ya, ada kata tanya diakhiri dengan tanda tanya. Gunakan kalimat yang efektif. Nah, kata tanya itu apa saja ya, Bu? Coba ini ada tulisan apa ya? Adik sih, Mbak. Adik Simba. Apa sih itu, Bu, adik Simba? Nah, ini. Coba apa itu kepanjangan adik Simba? Apa? Di mana? Apa? Siapa? Apa? Ya, pintar. Ini adik Simba. Ini singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi kalau kamu membuat pertanyaan diawali dengan kata tanya ini ya. Ya, apa itu digunakan untuk menanyakan sesuatu ya. Di mana menanyakan tempat ya, kapan menanyakan waktu, siapa menanyakan orang ya, mengapa menanyakan alasan, bagaimana menanyakan sesuatu ya, bagaimana mengandung informasi. Nah, seperti apa sih Bu contoh membuat pertanyaan? Coba dilihat. Nah, ini ada contoh membuat pertanyaan. Pantai. Nah, kan kata tanya Pak, ya, coba dibaca. Apa saja jenis yang ada di daerah pantai? Mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Sampai di sini paham ya. Jadi kalau kamu membuat pertanyaan, yang pertama diawali dengan kata tanya. Ini ada kata tanya apa? Ya. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya, ya. Diikuti dengan pertanyaannya apa, ya. Gunakan kalimat yang efektif ya dan jelas, singkat. Kemudian nomor 2 ini kamu menggunakan kata tanya apa ini ya? Mengapa, Bu? Iya. Mengapa berarti kan menanyakan suatu alasan ya. Mengapa? Nanti biasanya jawabannya karena ya. Mengapa? Kamu ikuti pertanyaan apa? Dan diakhiri dengan tanda tanya. Ya, sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas sekali. Coba LKPD-nya yang kedua ini membuat pertanyaan. Coba Bu Nana beri waktu aja ya. Coba 5 menit cukup. Ayat. Ya, coba silakan membuat pertanyaan dari gambar-gambar. Ya. Siap menjawab, mencoba. Ya. Kelas berapa ini? Coba siapa yang mau mencoba membuat pertanyaan? Saya, Bu. Silakan. Ini siapa ya? Rizky ya? Iya, Bu. Ya, coba dibaca pertanyaannya kamu. Sebentar, Bu. Ya, yang lain silakan ya dicoba membuat pertanyaan. Nanti dibaca, gantian nanti ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Siapa ini coba? Saya, Bu. Boleh siapa ya? Saya, Bu. Bentar, Bu.
silakan. Semangat sekali ya anak-anakku. Ayo, dibaca. Mengapa nelayan menangkap ikan, Bu? Oh iya, mengapa nelayan menangkap ikan? Hebat sekali. Tepuk tangannya untuk Mas Rizky, luar biasa ya. Siapa lagi? Ayo silakan. Saya, Bu. Iya, silakan. Siapa ini ya? Mbak Hanun. Oh, Hanun ya. Nah, Hanun coba dibaca. Apa yang mereka tanam? Apa yang mereka tanam? Oh iya, luar biasa menggunakan kata tanya apa ya. Terima kasih Hanun, hebat. Siapa lagi yang mau membaca hasil membuat pertanyaan? Saya, Bu. Siapa Saya, ini Bu. ya? Ini siapa ini? Benar, Bu. Ginar, ya coba Ginar. Anak Ginar, coba. Pekerjaan yang cocok di daerah pantai. Oh iya, apa? Pekerjaan yang cocok di daerah pantai. Oh iya, hebat sekali Mbak Ginar. Anak Ginar ya. Apa pekerjaan yang cocok di daerah pantai? Hebat ya. Siapa lagi yang mau membaca? Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Mbak Salma. Oh, Salma. Anak Salma sayang. Silakan dibaca. Mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Oh iya, hebat. Mengapa di dataran rendah banyak lahan persawahan? Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, hebat sekali ya anak ibu ya. Yang lain nanti bisa dikirimkan hasilnya di grup ya. Ya, kita lanjut saja ya pembelajarannya ya. Nah, oke. Ya, coba kamu sudah melihat gambar pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Apa saja sih artinya mereka ini ya? Nah, ini ada bacaan tentang pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Ada yang mau membantu Bu Nana membaca? Saya, Bu. Iya, silakan. Pantai dulu ya, nanti gantian dengan yang lain. Ayo, silakan dibaca. Ayo. Pantai adalah daerah yang Daerah ayo dibaca langsung di laut. Pantai adalah landai ada pula yang terjalap pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Iya, terima kasih ya sudah membantu membaca. Dilatih terus ya membacanya ya. Coba berikutnya dataran tinggi. Siapa lagi yang mau membaca? Ya, silakan. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang tingginya 15 meter di atas permukaan laut. Daerah tinggi biasanya memanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata dan Usaha perkebunan. Ya, terima kasih. Nanti terus dilatih ya membacanya ya. Semangat. Berikutnya dataran rendah, ada yang mau membantu Bu Nana? Siapa ini? Saya, Bu. Ya, silakan anak Rizky. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang
datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Ya, hebat. Terima kasih anak-anakku sudah mau membantu Bu Nana membaca ya. Nah, dataran tinggi, dataran rendah, pantai ini termasuk jenis kenampakan alam ya. Ya, kenampakan alam itu apa sih, Bu? Nah, ini Bu Nana punya video. Nanti kita simak bersama-sama ya. Kamu tulis ya materinya ya. Ikatlah ilmu dengan menulis. Coba kita simak bersama-sama. Kenampakan alam adalah bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Nah, penampakan alam adalah bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Jadi sudah ada ya. Ditulis, Bu. Adalah bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan daratan dan kenampakan perairan. Ya, kenampakan alam ada dua ya, kenampakan daratan dan kenampakan perairan. Mari kita simak kenampakan alam yang ada di Indonesia. Nah, ini kenampakan alam yang ada di Indonesia ada apa saja ya? Yang pertama ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kita lihat. 1. Pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Ini yang namanya pantai. Nah, macam pantai nih. Pantai ada dua macam, pantai landai dan pantai curam. 1. Pantai landai contohnya Pantai Ancol di Jakarta. 2. Pantai curam contohnya Pantai Menganti di Jawa Tengah. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Ciri-ciri pantai. 1. Tanah berpasir sehingga mudah menyerap air. 2. Terdapat tumbuhan yang memiliki akar nafas. 3. Memiliki garis pantai yang permanen dan terjaga dengan baik. 4. Memiliki muara. 5. Terdapat ekosistem mangrove untuk mencegah abrasi. Sumber daya alam di pantai. Yang pertama, pasir pantai. 2. Garam laut. 3. Berbagai jenis ikan. Kemudian rumput laut. Nah, ini Mencegah abrasi. Pertama, pasir pantai. 2. Garam laut. 3. Berbagai jenis ikan. Kemudian rumput. Sumber daya alam pantai, ada pasir pantai, garam laut, ikan, dan terumbu karang, rumput laut ini ya, sumber daya alamnya. Laut. Manfaat pantai. Ini Yang ada pertama, budidaya untuk budidaya ikan, cumi-cumi, dan dan lainnya. sebagainya. Kedua, untuk Pertanian garam. Nah, kemudian ketiga, ada untuk untuk pelabuhan kapal. Nah, ini yang dan paling asik keempat, ini ya, untuk objek objek wisata. Ya. Kalau di daerah kita yang dekat ini ya Cilacap gitu ya, karena kamu bisa main ke pantai ya. Tadi ada Pantai Menganti di Kebumen itu ya. Mata pencarian penduduk di pantai. Di daerah pantai. Nah, ini mata pencariannya Mata pencaharian. tadi seperti yang digambar ya, ada nelayan,
petani garam, petani kelapa, peternak ikan, penjaga pantai ya. Atau kadangkala kamu menemukan pedagang ya, pedagang souvenir ya. Ya. Dan yang ada di sekitar pantai. 1. Nelayan. 2. Petani garam. 3. Petani kelapa. 4. Peternak ikan. 5. Penjaga pantai. 2. Ini yang Dataran kedua, tinggi. dataran tinggi. Permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi umumnya berudara sejuk dan sangat disukai banyak orang. Ciri-ciri dataran tinggi. 1. Beriklim sejuk sehingga cocok untuk objek wisata. Ya, beriklim sejuk seperti di daerah kita ini Karangreja ya. Itu kan iklimnya dingin di sana ya, sejuk. Cocok banget buat objek wisata. 2. Memiliki udara kering dibandingkan wilayah lainnya. 3. Curah hujan lebih rendah daripada dataran rendah. 4. Pertanian dibuat terasering. 5. Amplitudo suhu dan iklim tinggi. Pertanian dibuat terasering. Terasering itu yang tadi digambar itu ya, yang bertingkat itu ya. Itu namanya terasering ya. Sumber daya alam di dataran tinggi. Nah, yang ini pertama, seperti gambar tadi ya. perkebunan teh. Iya, perkebunan 2. teh. Perkebunan kopi. Perkebunan kopi. 3. Perkebunan karet. Perkebunan karet. Kalau di Karangreja ada Tumbuhan pinus itu ya. atau sumber daya alam yang dapat tumbuh di dataran tinggi, contohnya kentang, kubis, dan stroberi. Stroberi ini di daerah Karangreja ya. Kamu pernah Manfaat mainnya di sana ya, dataran Serang sana yang ya. pertama untuk perkebunan seperti perkebunan teh, kopi, Perkebunan karet, teh, dan lainnya. Karet, 2. Untuk objek wisata. Ini di Serang itu ya, Lembah Asri Serang Kemudian, gitu ya. untuk pembangkit listrik Nah, tenaga pembangkit air. listrik tenaga air. Mata Mata pencaharian pencahariannya. penduduk di dataran tinggi. Berikut ini mata pencaharian yang ada di sekitar dataran tinggi. 1. Petani. 2. Peternak. 3. Pedagang. 4. Pekerja perkebunan. 5. Pemandu wisata. Ya, ada petani sayur tadi ya. Ada peternak, pedagang, pekerja perkebunan, dan pemandu wisata. Kita lanjut. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dataran rendah. Ciri-cirinya 1. Tanah ini datar dataran ketinggian rendah. kurang dari 200 meter di Tanah atas datar permukaan ketinggian laut. kurang dari 200 2. meter di atas Tanah lebih subur permukaan dan banyak laut. penduduk. 3. Subur, Tekanan banyak udara lebih penduduk. tinggi daripada daerah pegunungan. Udara lebih tinggi daripada daerah 4. Banyak di pegunungan. daerah sekitar Jadi lebih pantai panas dan ya. pedalaman. 5. Terjadi akibat proses sedimentasi. Sumber daya alam. Sumber Nah, daya ini alam kalau yang kita ada ini di tinggalnya di dataran dataran rendah ya. 1. Kamu sering Tanaman menemukan pisang. ini ya. 2. Tanaman Pisang, jagung. padi, 3. Tanaman jagung. padi. Manfaat dataran rendah. Yang pertama sebagai pemukiman tempat penduduk. tinggal, pemukiman Kedua penduduk tempat sebagai tinggal ya. peternakan hewan. Peternakan hewan ini. Pertanian. 3. Sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga bermanfaat untuk perkebunan dan industri. Ya, kalau di daerah kita, Bobotsari ini banyak ya, ada perkebunan triplek gitu ya, di daerah Majapura itu ya, atau pembuatan ini rambut ya, industri ya. Contohnya industri tembakau. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah.
Nah, ini. Berikut ini mata pencaharian yang ada di sekitar dataran rendah. 1. Buruh. 2. Petani. 3. Pedagang. 4. Peternak. 5. Wirausaha. Pekerjaan, mata pencarian, dataran rendah, buruh, ini ya, tadi misalkan buruh pabrik, kemudian ada petani ya, petani padi ya, jagung tadi ya, pedagang ya, peternak ayam, sapi, kambing ya, ikan ya, kemudian wirausaha. Nah ini tadi adalah kenampakan alam yang ada di daerah Indonesia, pantai, kemudian dataran tinggi, dataran rendah. Video tadi bisa untuk menjawab LKPD yang ketiga. Ya, sampai di sini jelas tidak ini? Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Ya, sudah jelas ya. Coba dikerjakan dulu LKPD-nya. Tadi kan sudah sambil menulis ya. Sambil menulis, bisa sambil mengisi LKPD ya. Sudah, Bu. Iya, wah hebat ya. Sudah, Ada Bu. pantai, dataran tinggi, Sudah, Bu. rendah. Ya, LKPD yang ketiga sudah selesai? Ya, tadi sambil Sudah. menulis Bu. ya. Wah, hebat. Coba daerah pantai. Ada yang mau membaca jawabannya? Daerah pantai. Siapa yang mau membacakan? Bisa, Bu. Ya, siapa ini yang mau membaca jawabannya? Siapa yang mau mencoba membaca? Halo anak-anakku. Sudah siap membaca jawabannya? Siapa ini yang mau membaca? Salma, Bu. Salma, anak Salma sayang, silakan coba dibaca yang pantai ya, nanti gantian yang lain. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Ya, kemudian ciri-cirinya. Berbatasan langsung dengan laut. Ya, sumber daya alamnya. Ikan, rumput laut, dan kerang. Oh iya, manfaatnya. Untuk objek wisata. Iya, mata pencarian penduduknya. Nelayan dan petani tambak. Iya, hebat sekali Mbak Salma. Luar biasa ya. Dataran tinggi, siapa lagi yang mau membaca? Bu. Ya, silakan. Dataran tinggi lokasi berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Ya, kemudian ciri-cirinya. Memiliki kelembapan udara dan kelembaban tanah yang tinggi sebagai sedok. Ya, kemudian sumber daya alamnya. Kopi, teh, sayuran, dan kentang. Oh iya, hebat manfaatnya. Tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Mata pencarian penduduknya. Pantai dan permukaan. Oh iya, hebat. Terima kasih ya. Data rendah. Siapa lagi yang mau membaca? Dataran rendah, siapa lagi yang mau membaca jawabannya? Ayo, siapa yang berani? Siapa yang sudah? Dataran rendah, ada yang sudah?
Siapa yang mau membacakan? Halo anak-anakku. Ada yang mau membaca? Halo. Silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Permukaan bumi yang datar dengan ketinggiannya kurang dari 200 mdpal. Ya, ciri-cirinya. Ketinggiannya kurang dari 200 meter dpal. Ya, sumber daya alamnya apa saja ya? Dataran rendah. Hewan ternak, sayur, dan buah-buahan. Ya, manfaatnya. Pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Oh iya, hebat. Mata pencarian penduduknya. Petani, karyawan, dan buruh. Oh iya, terima kasih ya. Hebat banget. Luar biasa. Bu, sama-sama. Ya, hari ini sudah selesai ya pembelajarannya ya. LKPD-nya sudah kamu selesaikan. Bacakan. Nah, ini kita hari ini sudah belajar tentang apa saja ya? Coba ini dibaca. Belajar tentang tumbuhan tanaman padi. Ya, apa lagi ya? Membuat pertanyaan dengan arti simbol. Ya, yang ketiga. Dan perbedaan pantai dataran tinggi dan dataran rendah. Ya, hebat. Nanti setelah ini kamu mengerjakan soal evaluasi ya. Tadi sudah Bu Nana kirimkan melalui Google Form ya di grup WhatsApp ya. Ya, tidak bosan-bosannya Bu Nana mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan ya dengan 3M apa saja? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Menjaga jarak, pintar. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sudah hebat semuanya ya. Ya. Sebelum pembelajaran diakhiri, kita tutup dengan berdoa. Nah, siapa mau memimpin doa ini? Saya Ya, anak Hanu dipimpin teman-temannya berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini selesai. Kita lanjutkan lagi besok ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi